Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah Metode Perancangan Program dengan tema Nomor Antrian Klinik Kesehatan. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada Aditya Maulana dengan NIM 1221000213, kemudian yang kedua ada Melinda Yuningsih dengan NIM 12210384, yang ketiga ada saya sendiri, Siti Nur Salma Paramita, dengan NIM 12210308, kemudian yang keempat ada Muhammad Dimas Abdillah Hoiri dengan NIM 12210427, dan yang kelima ada Muhammad Rifaldi Nur Alip dengan NIM 12210276. Kemudian di sini yang pertama ada latar belakang. Salah satu manfaat dari perkembangan teknologi adalah memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Dengan memanfaatkan internet melalui website atau yang lebih dikenal oleh masyarakat, yaitu web, adalah halaman informasi yang diakses melalui internet, sehingga bisa diakses dimanapun dan kapanpun selama terkoneksi dengan jaringan internet. Dengan website dapat memudahkan kita untuk memperoleh informasi yang diinginkan oleh pengguna internet. Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Sehubungan dengan sistem klinik kesehatan yang masih menggunakan cara manual, kami membuat website ini untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran ketika ingin berkonsultasi dengan dokter atau berobat, serta dapat membantu masyarakat untuk menemukan informasi tentang layanan yang tersedia di klinik kesehatan kami. Website ini juga dapat memudahkan masyarakat untuk memesan layanan yang dibutuhkan, sehingga masyarakat akan lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus mengambil nomor antrian. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Web kami belum menyediakan sistem antrian untuk pasien. Oleh karena itu, kami membuat sistem antrian untuk pasien agar dapat memudahkan pasien dalam melakukan pengobatan. Tujuan penulisan. Maksud dan tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti UAS semester 2 dari mata kuliah Metode Perancangan Program. Di samping itu, dengan membuat program ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai cara membuat perancangan program dengan baik, sehingga bisa berguna dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada ruang lingkup. Yang pertama ada dokter. Dalam sebuah klinik kesehatan, kita pasti membutuhkan seorang dokter yang bertugas untuk memeriksa pasien, memberikan resep obat, mendiagnosa pasien, sehingga pasien dapat mengetahui penyakit apa yang ia derita. Yang kedua ada pasien. Masyarakat yang sedang atau mempunyai penyakit yang biasa kita sebut dengan pasien, pasti akan datang ke sebuah klinik kesehatan untuk memeriksa atau berkonsultasi tentang penyakit yang sedang ia alami. Yang terakhir ada obat. Dokter atau pasien sangat membutuhkan obat. Seorang dokter pasti akan memberikan resep obat untuk mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit yang pasien alami. Kemudian, pasien akan mengkonsumsi obat yang telah dokter berikan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. A. Defining the problem. Yang pertama ada defining diagram. Di sini ada 3 file. Yang pertama ada input, processing, dan output. Input berisi JML_pasien. Kemudian processingnya ada jumlah underscore pasien 1, read jumlah underscore pasien, antrian sama dengan jumlah underscore pasien, jumlah underscore pasien sama dengan jumlah underscore pasien plus 1. Kemudian print antrian. Maka nanti otomatis output yang keluar adalah antrian. Yang kedua, ada algoritma solution. 1. Setelah pasien melakukan pendaftaran, pasien akan mendapatkan nomor antrian. 2. Pasien menunggu nomor antriannya dipanggil. 3. Memanggil nomor antrian yang sesuai dengan nomor antrian pasien. Ketiga, ada procedure code. Antrian underscore pasien, from JML_pasien, JML_pasien 1, read JML_pasien. Antrian sama dengan JML_pasien.
JML_pasien sama dengan JML_pasien plus 1. Get JML_pasien, antrian. Print antrian. N. Keempat ada dash checking. A. Dataset. Di sini ada 3 file. Yang pertama ada variabel, first dataset, dan second dataset. Variabel ada JML_pasien, first datanya 1, dan second datanya 2. Kemudian ada JML_pasien lagi, dengan first datanya 12, dan second datanya 17. Sekian presentasi dari saya. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Aditya Maulana. Saya akan menjelaskan tentang pseudocode. Antrian_pasien itu berarti kelas pasien atau judul programnya. Kemudian from JML.pasien artinya kita mengambil data dari pasien, jumlah pasien, terus jumlah pasien sama dengan jumlah pasien sama dengan 1, artinya jumlah pasien datanya dimulai dari 1, kemudian read jumlah pasien, kemudian antrian sama dengan jumlah pasien. Jadi antrian sama dengan 1, kemudian jumlah pasien sama dengan jumlah pasien plus 1. Jadi jumlah pasiennya akan bertambah jadi plus 2. Kemudian get jumlah pasien antrian, kemudian print antrian, kemudian n. Kemudian ini dash checkingnya, datasetnya. First datasetnya 1, second datasetnya 2. Jumlah pasien 12, second datasetnya 17. Ekspektasinya antriannya 1, kemudian 2, kemudian record yang kedua 12 dan 17. Kemudian ini uji coba dash checkingnya, ada first pass. Yang pertama kita menginput 1 dan 2, kemudian hasilnya antriannya 1 dan 2, kemudian print. Second passnya 12, 17, kemudian hasilnya 12 dan 17, kemudian print. Kemudian ini basis datanya, kita menginput jumlah pasien, nama pasien, dan antriannya. Nah, di sini jumlah pasien 1, nama pasien dia, antriannya 1. Kemudian jumlah pasiennya 2, nama pasiennya sama, antriannya 2. Kemudian akan dilanjutkan dengan orang berikutnya. Maka nama saya Muhammad Rifaldi Nur Alif. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Sini adalah tampilan user login. Fungsinya untuk karyawan klinik untuk memasukkan username dan password. Contohnya di sini ada admin. Username-nya admin dan passwordnya 12345. Setelah login, tampilan home-nya akan ada menu galeri, data, kontak, about, dan logout. Terus tampilan footernya ada ini apa tuh? Komentar. Di sini ada ayo pakai masker, ayo cepat vaksin, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, tampilan galeri di sini ada dokumentasi tentang klinik. Terus di tampilan data di sini ada data identitas pasien. Di sini ada nama pasien, nomor telepon, alamat, keluhan. Setelah itu di tampilan kontak di sini ada kontak-kontak karyawan dari klinik. Contohnya di sini tampilannya ada kontak dari Andika, Sarah, Kirana, dan Dito. Tampilan about-nya ada gambar dokter-dokter klinik tersebut. Nah, jika kita klik logout, maka otomatis akan kembali ke halaman login. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan sistem antrian. Di dalam tampilannya ada jumlah antrian, antrian sekarang, antrian selanjutnya, dan sisa antrian. Jumlah antrian itu adalah total antriannya. Antrian sekarang itu antrian yang sedang diperiksa oleh dokter. Antrian selanjutnya, antrian yang akan dipanggil oleh karyawan.
Sisa antrian adalah sisa jumlah antrian yang akan diperiksa oleh dokter. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Dimas. Saya Muhammad Dimas Abdullah Khairi. Selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi file atau database. Yang pertama ada nama file yaitu tabel antrian. Lalu ada akronim file tbl_antrian.tbs. Fungsi file untuk memberikan nomor antrian pasien. Tipe file master. Organisasi file itu sequential, random, atau indeks sequential. Akses file itu random. Media file hard disk, panjang recordnya 34 karakter, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL. Selanjutnya ada flowchart. Yang pertama mulai, lalu ada jumlah pasien sama dengan 1, antrian sama dengan jumlah pasien. Jadi jika jumlah pasien ada 10, berarti antriannya ada 10. Lalu ada jumlah pasien sama dengan jumlah pasien tambah 1, itu untuk menambahkan jumlah pasien. Lalu print antrian, lalu selesai. Selanjutnya ada subordinate module. Yang pertama ada inisialisasi. Lalu buka file, jumlah pasien sama dengan 1, antrian sama dengan 0, baris sama dengan 0, hal sama dengan 0, lalu N. Yang kedua ada cetak judul. Hal sama dengan hal plus 1, cetak nomor, jumlah pasien, lalu input nama pasien, lalu cetak nomor antrian, dan N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinda Yunisi. Perkenalkan, nama saya Melinda Yunisi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Lalu selanjutnya ada proses record, antrian sama dengan jumlah antrian sama dengan jumlah antrian plus 1, cetak detail lalu N. Lalu yang keempat ada cetak detail, baris sama dengan baris plus 1, cetak baris, jumlah pasien, nama pasien, antrian, tutup file lalu N. Lalu selanjutnya ada status chart, antrian, inisialisasi, cetak judul, proses record. Setelah proses record, lalu mencetak detail. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.